dipersembahkan oleh Sahabat DASA, terima kasih masih bersama kami dalam Gaspol Sahur. Gaspol memang. Alhamdulillah. Pak Ustaz, saya punya pertanyaan sedikit. Ya. Ini beberapa bulan lalu kan kita ada pilkada, Pak Ustaz. Itu kan ada sedekah-sedekah tuh dari para caleg, dari para orang-orang itu ya. Itu sedekah caleg atau ini bagaimana? Ini semua penerima sedekah caleg. Ya. Boleh ibu terima sedekahnya caleg. Yang tidak boleh ibu janji coblos tapi ibu coblos yang lain. Itu namanya munafik ya. Bu. Lanjut. Jadi nggak apa-apa kalau akhirnya kayak banyak yang menyesal nih Pak Ustaz. Ya tau gitu saya ambil kemarin katanya gitu kan. Ya. Nah kalau ada yang sedekah di sosmed tapi dia pamer-pamer tuh Pak Ustaz. Tapi ada yang bilang ini kan saya bukan pamer, saya niatnya untuk orang-orang terinspirasi katanya. Bagaimana Pak Ustaz? Baik Bu, saya luruskan dulu ya. Itu sedekah di bulan-bulan kampanye, pilpres, pemilu, pilcaleg, pilkada. Ibu kalau yakin itu sogo, jangan ambil. Ya. Tapi kalau dia sedekah dan tidak ada iming-iming di dalamnya, ambil. Itu sedekah. Kasih kesempatan orang untuk berbuat baik. Tapi kalau dia katakan, kalau ibu coblos saya begini, ini nanti ya bu ya, ini saya kasih 300.000, tolong tusuk saya ibu. Padahal ibu tahu dia orang jahat, lalu ibu pilih, haram. Tapi kalau ibu kita yakin dia orang baik, kita yakin dia amanah, sudah bilang aja, Pak, lebih baik sedekahnya Bapak bawa ke panti asuhan, bawa ke masjid. Biar Bapak tidak kasih saya, insya Allah saya sama dengan Bapak. Nah, sampai di situ dapat pahala. Lalu kapan ibu dosa? Ketika datang orang kasih uang, ibu berubah janji. Ya, tuh. Nah sekarang bagaimana sedekahnya para caleg? Apa diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Biar Allah yang tahu. Ya. Jangan kita urusi hatinya mereka. Cuma heran tong yang tidak bisa, yang tidak boleh, sudah kasih sedekah. Karena banyak saya lihat juga itu di medsos. Dia sedekah pompa air. Sekali tidak terpilih, nah ambil kembali pompa airnya. Ada juga sedekah karpet masjid. Tidak terpilih, nah ambil kembali karpet masjidnya. Ini sudah tidak dapat suara, malu pula dia. Dan di akhirat pasti Allah memberikan pertanyaan yang agak susah buat dia. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu, kalau misalnya bersedekah lalu dimedsoskan, boleh apa tidak? Boleh. Cuma pahalanya apa? Ada apa enggak? Ada. Pahalanya apa? Pahala populer. Pahala itu kan ganjaran. Dapat. Nanti di akhirat, ya Allah mana pahalaku? Saya bagi-bagi jilbab di kecamatan Tamalandrea. 3.000 saya bagi-bagi jilbab. Allah katakan kau sudah dapat pahalanya. Sudah kau dicoblos orang toh. Itu pahalamu. Pahala akhiratmu tidak ada. Karena kau berbuat baik bukan untuk saya. Ya. Ada. Ya Allah mana pahalaku? 40 juta. Hai guys. Kita bangun masjid guys. Itu kau sudah dapat guysnya. Kau sudah dapat. Sekarang kau tidak dapat. Tapi ibu jangan sangka buruk. Itu jitu menyumbang karena mau dicoblos. Urusannya orang. Jami urusi. Ya. Pamer. Urusannya orang. Biar ya. Kalau mau dapat pahala doakan. Ya Allah luruskan niatnya. Ya Allah terima amalnya apabila dia niatnya salah. Luruskan dan beri hidayah. Daripada kau tidak pernah bersedekah gosip aja kerjamu. Apa? Baik kalau sedekah. Ya maka ibu-ibu soal di medsos itu ada juga sebenarnya baiknya. Supaya apa? Supaya orang lihat. Misalkan kalau di masjid, kalau di Jumat tuh diumumkan tanpa nama blok D nomor 7.
Ya, 1 juta rupiah. Oh sudah. Ada lagi diumumkan tanpa nama 2 juta rupiah. Langsung. Ya, nah ada juga untungnya Ibu kalau disebut supaya apa? Jadi motivasi. Itu aja jual pisang goreng Ramadan ini 3 juta sedekahnya. Masa saya jual sembako yang lebih banyak tokoku dari ini, masa cuma 100.000? Nah, itu sisi positifnya. Soal diterima amalnya atau tidak, biarlah Allah yang punya urusan. Ya, nah kalau mau diterima dengan baik itu sedekah, ada syaratnya yang harus kita tahu Ibu. Menurut Quran, apa syaratnya itu? Tidak mempermalukan si penerima. Ini banyak selebriti kalau bersumbang disuruh antri. Suruh antri tengah hari, panggil semua wartawan, di close up orang. Tidak boleh itu dalam Islam. Kau permalukan orang. Kalau mau yang bagus itulah namanya amil. Amil ini kita bentuk panitia bahasa Indonesianya. Nah, kau pergi cari orang miskin di Tamalan Rea, data, sudah itu bawakan. Itu yang mulia. Ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq, itu orang-orang miskin ketika datang musim dingin, Abu Bakar Siddiq malam-malam ketuk pintu dibawakan ke rumah. Bukan disuruh datang, hanya 50.000, disut seharian dia kepanasan, bahkan ada yang pingsan. Itu tidak begitu dalam agama kita, memuliakan si penerima. Lebih utama kalau saya bersedekah, lebih utama kalau saya bawa langsung ke ibu. Sebagai rasa penghormatan. Boleh enggak amil? Boleh, tapi lebih utama kalau tangannya si pemberi ketemu dengan tangannya si penerima. Oh, ini rupanya yang bantu saya selama ini. Tapi karena zaman modern sekarang sudah jarang seperti itu karena kesibukan waktu dan keterbatasan kesempatan, maka biasanya orang transfer. Nah, transfer ini juga bagus. Kenapa? Ada bukti-bukti kalau besok-besok, saya sudah mana ini uang masjid? Saya pernah transfer 10 juta, digunakan untuk apa ini? Ini bukti transferan saya. Nah, itu demi kepada akuntabilitas atau kepercayaan pengelolaan duit. Karena kadangkala juga ada lembaga-lembaga sosial, pengurusnya yang kaya, yang orang-orang yang tidak dapat yang berhak dia abaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Dan sayang sekali tapi Pak Ustaz sudah hampir 1 jam kita menemani para sahabat Dasat. Sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir ya. Kita akan mendengar kesimpulan dari Pak Ustaz Dasat. Silakan Pak Ustaz. Ketika Rasulullah SAW diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia yang menanam 1 biji, lalu langsung tumbuh, dan hebatnya setelah tumbuh langsung berbuah. Dan begitu berbuah langsung panen. Dicabut lagi buahnya, muncul lagi buah baru. Cabut lagi, muncul lagi buah baru. Masya Allah. Tanam langsung panen. Ada pernah ibu lihat tanam langsung panen? Ada? Kalau di kampungku tanam gagal panen. Kan? Tanam ubi, tumbuh jagung. Itu bagus-bagus itu Bu ya. Ini ya. Nah, sudah tumbuh. Kan heran. Nabi tanya Jibril, hebat itu tanam langsung panen. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin bersedekah waktu hidup di dunia. Maka kalau ibu mau kaya, latihanlah menjadi orang kaya dengan cara banyak bersedekah. Dan selalu yakin agar mau bersedekah, jangan berpikir saya memberi. Karena kalau ibu berpikir memberi, ibu biasanya setan bilang, tidak usah. Kenapa kau beri? Nah, kau juga perlu. Tapi selalu tanam dalam hati, saya simpan saldo. Saya simpan saldoku di masjid. Saya simpan saldo saya buka puasa. Kenapa? Karena kalau ibu selalu berpikir saldo, pasti selalu mau tambah. Makin banyak, makin senang. Ibu senang saldo di rekeningnya tipis atau banyak? Banyak atau?
Nah itu suka. Maka kalau mau bersedekah selalu berpikir saya simpan saldo akhirat saya. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala semakin dikeluarkan semakin Allah ganti berkali-kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas petuahnya juga tentang ilmu menanam ya. Semoga nanti setelah ini ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari Pak Ustadz bisa kita terjemahkan, bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi intinya bersedekahlah ke yang terdekat dahulu. Kurang lebih gitu Pak Ustadz ya. Terima kasih semua juga buat para sahabat Dasat dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan Gaspol Sahur. Pokoknya dijaga terus puasanya, gaspol terus puasanya, jangan pernah lemah. Kita akan menemani terus kalian setiap sahur di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.